Ini adalah sesi ramalan rezeki dan hoki untuk zodiak Virgo di bulan November tahun 2020. Kartu kita shuffle dulu. Inilah kartu Gilead Reveal Lenormand Expanded Edition yang akan kita gunakan untuk sesi ramalan rezeki dan hoki zodiak Virgo di bulan November tahun 2020. Yuk kita spread. Untuk rezeki karyawan, untuk rezeki pengusaha, untuk rezeki single mother atau ibu rumah tangga, untuk rezeki TKI, terakhir untuk rezeki yang mencari kerja. Kita rapikan dulu. Sama-sama kita buka. Book, Owl, Kompas. Buat serta burung, Anchor, Man, Letter, Dog, Ship. Oke, kita mulai. Baiklah, kita mulai dari book. Inilah kartu pertama dari klaster rezeki karyawan. Jadi seperti ini. Beberapa hal yang mungkin terjadi dalam hidup kamu adalah kamu mungkin akan banyak belajar untuk bisa bekerja di tempat yang sekarang. Atau kamu mungkin akan banyak mempelajari skill-skill yang baru untuk bisa membantu pekerjaan kamu. Book ini juga melambangkan kamu mungkin akan melakukan studi, akan belajar lagi, atau akan meneliti sesuatu. Nah, lalu book ini juga menggambarkan mungkin kamu akan mengerjakan skripsi, mengerjakan tesis, atau mengerjakan jurnal sembari kamu bekerja. Jadi kamu kuliah, sekaligus juga kamu bekerja. Book ini juga menggambarkan bahwa kamu akan mengetahui hal-hal yang bersifat rahasia. Kamu juga akan lebih bisa memastikan hal-hal yang tidak pasti. Lalu book ini juga menggambarkan bahwa pada akhirnya pembelajaran kamu dan studi kamu atau usaha kamu akan untuk meningkatkan skill akan membuahkan hasil yang baik. Baiklah, ini adalah kartu Owl yang akan menggambarkan beberapa kemungkinan tambahan yang mungkin terjadi di dalam hidup kamu. Di antaranya seperti ini. Komunikasi merupakan hal yang sangat penting di dalam setiap pekerjaan. Jika kamu bisa terhubung dengan baik dengan rekan kerja kamu, maka segala proyek, segala pekerjaan, dan segala tanggung jawab akan bisa kamu selesaikan dengan baik. Selain itu, di bulan November, jika kamu perlu belajar dari yang lebih pintar, jika kamu perlu belajar dari yang lebih berpengalaman, maka lakukanlah. Dengarkanlah apa kata mereka. Dengarkan baik-baik agar kamu bisa menjadi lebih pintar. Nah, ketika kamu tidak ngerti, jangan sungkan untuk bertanya. Karena jika kamu tidak bertanya, maka nanti malah nyungsep dan berantakan. Nah, Owl ini juga menjelaskan agar kamu bisa memprioritaskan hal-hal yang penting terlebih dahulu. Ingat skala prioritas kamu, jangan sampai kamu salah di dalam menetapkan prioritas. Selanjutnya, inilah kartu Kompas yang akan menceritakan beberapa hal lainnya yang mungkin terjadi di dalam hidup kamu. Di antaranya seperti ini. Akan ada sebuah perjalanan yang harus kamu pilih atau kamu buat. Selain itu, akan ada sebuah keputusan yang harus kamu putuskan. Nah, di dalam memutuskan perjalanan atau memutuskan keputusan ini, kelihatannya kamu bingung. Nah, oleh karena itu, cobalah kamu berdiskusi,
dan kamu bertanya kepada orang yang lebih ahli, kepada orang yang lebih pintar. Selain itu, Kompas ini juga mengatakan bahwa kamu masih bingung di tempat kerja kamu ini. Masih banyak hal yang tidak kamu ketahui, dan masih banyak hal yang perlu kamu pelajari. Nah, seperti kata Ol ini, belajarlah dari yang lebih pintar, belajarlah dari yang lebih ahli. Dengarkan apa kata mereka, lalu laksanakan apa yang mereka bilang. Jangan melawan, jangan ngeyel. Kalau nggak tahu, ya tanya. Ingat, jangan sok pintar, jangan sok hebat. Malah nanti tambah musuh, bukannya tambah teman. Baiklah, ini adalah kartu Birds atau Broom. Kartu pertama dari klaster pengusaha. Jadi seperti ini. Jika kamu tidak berhati-hati, jika kamu tidak bisa mengendalikan emosi kamu, dan jika kamu tidak bisa mengendalikan amarah kamu, maka mungkin akan ada konflik, adu argumen, keributan, bahkan kekerasan fisik. Nah, oleh karena itu, hindarilah hal tersebut. Jaga mulut, jadi orang yang sabar, dan jadilah orang yang bisa mengendalikan emosi dengan baik. Di bulan November ini, kamu juga akan berkompetisi dengan orang lain. Ini mungkin adu penawaran, ini mungkin adu tender. Kompetitor kamu cukup lumayan, jadi tolonglah serius di dalam penawaran ini, dan berusahalah sebaik mungkin. Nah, Birds atau Broom ini juga menyarankan kepada kamu, agar kamu bisa menjadi orang yang disiplin, agar kamu bisa menjadi orang yang tepat waktu, dan agar kamu juga bisa menerapkan reward and punishment dengan baik dan bijaksana. Baiklah, kartu keduanya adalah kartu Anchor, yang akan menggambarkan beberapa kemungkinan tambahan yang mungkin terjadi di dalam hidup kamu. Baiklah, jika kamu bisa menjadi orang yang disiplin, seperti yang dibilang oleh kartu Birds atau Broom, dan jika kamu bisa sabar, bisa tabah, dan bisa menjadi orang yang mengayomi, maka akan ada kedamaian di dalam tempat usaha kamu. Akan ada kedamaian juga di dalam hati dan pikiran kamu. Nah, dengan adanya kedamaian, maka sudah pasti akan ada kestabilan. Dan jika ada kestabilan, sudah pasti juga akan ada keamanan. Segala sesuatunya akan lebih baik, cash flow akan lebih baik, dan suasana akan lebih harmonis. Selain itu, kamu juga akan lebih hoki di bulan November ini. Kamu akan lebih beruntung, dan hidup kamu akan lebih bisa bergerak ke arah yang positif. Nah, karena kamu lebih hoki dan beruntung, maka kamu akan lebih penuh dengan harapan, lebih penuh dengan kepercayaan diri, sehingga nanti kamu akan bekerja dengan lebih keras, bekerja dengan lebih optimal, yang pada akhirnya kerja keras kamu akan terbayar dengan baik, dengan rezeki yang berlimpah. Selanjutnya, inilah kartu Man yang akan menggambarkan beberapa hal tambahan yang mungkin terjadi di dalam kehidupan rezeki kamu. Di antara seperti ini, kamu akan lebih maskulin, kamu akan lebih tegas, dan kamu akan lebih tegar di bulan November ini. Baik kamu pria ataupun wanita, kamu akan tetap menjadi lebih keras, menjadi lebih tegas, dan menjadi lebih laki-laki. Nah, di bulan November ini, kamu disarankan untuk bisa berpikir jernih, untuk bisa berpikir panjang, dan untuk bisa menahan emosi, dan juga untuk bisa menjadi pribadi yang lebih sabar. Hindarilah untuk diprovokasi, hindarilah untuk diadu domba, dan hindarilah untuk ikut-ikutan bergosip dan membicarakan orang lain. Selain daripada itu, alangkah baiknya jika kamu memperbaiki cara komunikasi kamu,
Cobalah berkomunikasi dengan lebih simpel, cobalah berkomunikasi dengan lebih jelas dan lebih padat. Hindarilah bertele-tele dan berbicara berputar-putar. Baiklah, ini adalah kartu letter yang akan menggambarkan beberapa hal yang mungkin terjadi di dalam kehidupan single mother atau ibu rumah tangga. Di antaranya seperti ini, kamu mungkin akan menerima dokumen, menerima pesan, menerima informasi, atau menerima paket. Mungkin juga menerima sertifikat, menerima dokumen hukum, menerima surat wasiat, atau menerima hasil tes. Nah, ketika kamu sekarang sedang membuat sertifikat rumah misalnya, sertifikat tanah, maka di bulan November ini, kamu akan bisa mendapatkannya. Letter ini juga menggambarkan, mungkin kamu akan menandatangani perjanjian kerja, kontrak kerja, atau kontrak mengenai rumah dan kediaman. Letter ini juga menyebutkan bahwa kamu akan berkomunikasi dengan lebih lambat dengan orang lain, sehingga diperlukan kesabaran dan ketenangan di dalam melakukan komunikasi itu. Baiklah, inilah kartu dok yang akan menggambarkan beberapa hal yang mungkin terjadi di dalam kehidupan TKI. Di antaranya seperti ini. Kamu akan memiliki teman yang baik. Kamu akan memiliki teman yang setia, yang bisa mendukung dan menolong kamu. Nah, ini juga berlaku timbal balik antara diri kamu dengan dirinya. Dalam artian, kalian akan bisa saling mendukung, saling menopang, dan juga saling membantu satu sama lain. Nah, di bulan November ini, ada kemungkinan kamu juga ditawari kontrak kerja yang baru, ditawari perpanjangan masa kerja. Nah, itu kontrak bisa kamu percaya. Itu kontrak cukup meyakinkan dan cukup menguntungkan kepada diri kamu. Dok juga menggambarkan agar kamu bisa lebih sabar di bulan November ini, agar kamu tidak mudah marah-marah, dan agar kamu bisa menjadi pribadi yang berkomunikasi dengan penuh ketenangan. Baiklah, inilah kartu ship yang akan memberitahukan mengenai bagaimana rezeki dari yang mencari kerja. Jadi seperti ini. Kamu sepertinya akan menjadi TKI. Atau kamu mungkin akan bekerja di luar daerah, luar provinsi, atau luar pulau. Nasib ini juga menandakan kamu akan melakukan perjalanan. Baik itu perjalanan bisnis, ataupun perjalanan wisata. Akan tetapi, jika kita lihat dari kartu ini, kamu mungkin akan bisa mendapatkan pekerjaan, dan pekerjaan itu akan jauh dari rumah. Nah, jadi kurang lebih seperti itu zodiak Virgo. Kami doakan yang terbaik untuk kamu di bulan November ini.